Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di kandangnya Mas Bagus. Kandang wedusnya bagus Mas Bagus ya. Bagus. Ini mau tanya Mas. Dukune apa Mas ben iso sugih lah? Oh anake iso rong indo iso 7 langsung kan? Ya apa? Ngerti lah nek ada urus bagus paling butuh ya akeh ngono paling. Ya enggak sih Mas, enggak. Ini memang selalunya 2. Oh, enggak tahu ini 3. nggih. Memang apa? Memang satu dari genetik sih jantannya, dari induknya. Permulaan saya belajar itu dari induknya memang beranak kembar, babon. Itu ternyata kadang ya ada satu juga. Terus yang keduanya dari pejantan yang memang kembar jantan itu memang bisa menghasilkan anak kembar gitu. Oh berarti jantane dulu anak kembar hasil kembar. Iya, tapi jantan-jantan loh ya. Oh saya jantan-jantan. Kembar jantan-jantan gitu untuk pejantane. Lek jantan kembar jantan betina sama beda. Beda no. Kalau yang saya tahu yang saya praktekkan itu selama saya breeding itu yang kita pakai pejantan dari induk beranak 2 sudah. Dari anak memang betina-betina juga sudah. Terus yang terakhir kita pakai pejantan yang memang jantan itu dulunya memang kembar jantan. Itu memang fix anaknya kebanyakan bisa kembar dan banyak jantannya gitu. Berarti bocoran kuncinya harus cari jantan dari kembar jantan-jantan Mas Bagus. Ya, itu lah. Terus yang ketiga itu dari nutrisi. Ya. Tadi kan jantan, sing betina nih ada racian khusus nggak? Tadi kan jantan harus jantan. Betina nggak ada sih Mas. Kalau betina nggak, betina itu memang fix dari nutrisi pakan dia yang kita kasihkan ke dia. Itu. Terus yang terakhir, saya belajar membuat premix sendiri. Bukan premix bahan baku buat enggak ya. Bahan baku semua beli tapi memang racikan saya sendiri. Oh, racikan sendiri racikan sendiri. Itu memang hasilnya dari kandang saya sendiri, sering beranak kembar, beranak 3, ada yang tunggal sih. Tapi memang tunggal endingnya itu sama sih Mas, beranak 1, 2 dan 3. Sama saja endingnya sama, cuma kemarman peternak, kepuasan peternak itu kan Mas, rame gitu loh. Soalnya aku kemarin doro-doro Mas ya, 3-4 doro itu anaknya 1 terus. Kadang aku menghibur diri Mas, gini, anjen tembean gitu. Tapi anak 1 pun seperti ini. Ini beranak 1 ekor juga sih Mas. Tapi ya kualitasnya memang luar biasa. Ini baru umur 3 minggu. Lele, 3 minggu Mas? Ini 3 minggu, yang itu baru 2 minggu. Itu, nah ini betina, itu jantan. Ini memang darah-darah. Oh darah, yang ini darah ya Mas. Ya nanti anak keduanya bisa 2 apa 1 lagi ya. Monggo mau dikasih berapa kita juga terima, yang penting kan sehat. Gitu. Dari perawatan sendiri kita memang kita feedkan dini, dari pemotongan bulu. Terus dari susunya itu loh. Iya, susunya mau mentok-mentok kayak gitu Mas. Itu yang terpenting itu. Ini apa Mas? Seni rahasia tadi yang aku sempat tahu premik racian sampai di mana Pak? Ini premik racian kita. Ini tadi tak kira konsentrat toh Mas? Bukan, konsentrat ada sendiri. Di konsentrat dia sudah kita kasih ini. Oh, konsentrat itu sudah ini ya, yang aku pakai dari semen itu sudah ada ininya. Sudah. Mas. Ini mana? Oh ini ya konsentrat. Ini premik ya, yang ini premik racian dari kandang pedusnya bagus sendiri ya. Ini terus memang saya nggak pernah Mas nawar-nawarkan jual produk, saya memang nggak pernah. Saya jualan produk apapun itu dari suruhan teman-teman ternak sendiri. Sebenarnya dulu buat memenuhi kebutuhan kandang. Kebutuhan sendiri, untuk eksperimen kandang sendiri. Soalnya memang saya belajar memang real belajar dari praktek sendiri, bukan dari teori atau dari buku atau bagaimana. Kemarin kan sempat aku tanya Mas PK berapa? Nggak tahu, memang nggak tahu. Memang nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Terus premik ini memang saya belajar dari indukan, dari pejantan sudah semua sampai konsentrat, sudah mengeluarkan susu kapasitas perah. Oh iya, tadi ya. Kita kan breeding tapi kapasitas susu perah kan gitu. Padahal amit ya kalau Mas Duren ngomong ngambil daging gitu. Tapi susunya multifungsi ya. Multifungsi. Jadi kalau susunya bagus otomatis bagus. Anaknya juga bagus, perkembangannya juga bagus, semua bagus seperti kandang wedus bagus kan gitu. Cocok Mas. Terus jadi, Amit, ini
Lek nempel berapa loh Mas? Ini kalau nempel ya 50.000 sekilo. Sekilo 50.000. Ini untuk pakan konsentrat 200 kilo. Kalau untuk yang posisi sudah bunting atau bagaimana itu 2 kilo 1 kilo 200 kilo pakan. Kering loh ya konsentrat. Nah, semisal ada yang misal masih perawatan atau bagaimana dari awal bisa dikasihkan 1 kilo untuk 500 kilo pakan juga bisa. Lihat kondisi ternak ya Mas ya. Ada teman saya itu nggak sabar, mosok toh. Itu dari ternak saya sendiri bilang loh, teman saya dari Blitar itu biasa beranak itu satu sudah 4 apa 5 kali seperti itu. Kayak punya saya 4 diri berbeda, satu terus. Kan belum 2. Ini teman saya ini cross texel. Iya. Terus beranak 1. Terus beli konsentrat dari dulu rusak ternaknya Mas. Memang rusak habis lah pokoknya. Kurus ya Mas ya. Kurus. Seperti ini sudah maksimal ternakan saya sendiri. Ini Mas. Ini breedingan saya sendiri. Yang teman saya itu yang saya ambil seperti di sini ada juga Mas. Monggo. Yang di servis. Ya, mulanya seperti itu. Mas yang tadi bobot berapa lah Mas? Wedi tadi. Itu paling ya minimal di 70-80 kilo. Rame ya. Rame ini. Apa waktunya makan Mas? Waktunya makan paling. Nggak tahu belum dikasih makan ini. Air minumnya juga kering. Nah ini. Teman saya itu ternyata seperti ini mulanya. Tapi berhubung yang ini tuh Mas, kurus ini. Ini kan kalau crossing atau bagaimana memang saya nggak dicukur ya nggak tahu aslinya. Memang memang harus saya cukur soalnya apa biar tahu PCS body dia itu seperti apa. Ini saya pastikan nanti 2-3 bulan pasti seperti punya saya tadi. Tak syuting loh Mas. Iya, nggak masalah. Ini gitu tanda ya gitu. Nggak masalah. Ya yang ini ya nanti kita lihat. Itu terus kemarin itu dia pakai konsentrat dari saya itu ngambil seminggu sekali berapa? 1 ton apa berapa itu? Untuk memperbaiki ternaknya sendiri. Itu sudah bagus, susunya sudah bagus. Terus dia nggak sabar, coba aku kemarin buat premix sendiri ya. Mosok anak nggon aku iso dhisik iso sito malah kembar-kembar apa teko premix apa teko jantan apa piye ya. Karso teko jantan. Tak jajare selain dari konsentrat itu dia membeli premix sendiri. Punya saya itu dibeli. Premix tadi ya, nempel ya Mas. Nempel 50.000 1 kilo. Terus diwur-wurkan gitu untuk yang bunting-bunting itu. Ternyata yang selama 4-5 kali beranak 1 itu bisa terus beranak 2. Padahal udah 4 kali beranak 1 ya? Iya. Lah kok iso? Berarti nanti aku pulang nempel berarti. Punya aku malah 1 ya kemarin Mas. Ya, terus nanti kita endingnya kesimpulannya nanti ke yang keperanakan setelah ini seperti apa sih kita jadi cari tahu lah. Enggak hanya 1 kali harus dibuktikan dari beberapa kali beranak ya Mas ya. Soalnya ini mungkin wakeh masa kelebihan nutrisi ini. Lah ya ini teman-teman, aduh ini susunya itu seperti itu. Nah ini total 7 ekor ya Mas ya. 7 ekor ini. Wah. Susunya seperti ini. Lah. Ini cuma saya pegangi ya diem aja. Lah ya. Diam saja. Tidak mencak-mencak ya Mas ya? Ya enggak. Terus yang ini lebih parah susunya ini, lebih bengkak ini. Mana sih? Ini tadi kejadiannya seperti ini kronologinya. Iya. Beri sob beranak 3. Iya. Ora roh lah biasanya 2 loh le. Sob beranak 3 iki. Ini yang ini anaknya sing kijan mau ngarem ini. Susunya loh. Iya, susunya seperti ini. Kita breeding diusahakan kapasitas kambing perah susunya. Iya. Gitu. Jadi seperti ini. Kadang saya itu mau ngomongkan bagaimana tapi endingnya saya mau ngasih tahu ke peternak itu nggak enak juga. Kadang ada Mas, peternak itu gini, beranak seperti ini. Sudah 2 minggu lebih, susunya kurang, sadar. Susunya kurang itu sadar. Sadar ya? Sadar, gak kecukupan itu sadar. Di setelah dincot susu entek itu sadar. Tapi kenapa dikasih makan loh? Kok bukan memperbaiki nutrisi dari induk, pakannya enggak. Jadi sudah tahu susunya kurang, malah ada makanan palong untuk induknya. Nanti setelah beranak sudah usia berapa minggu dikasih makanan cempil itu untuk apa? Saya tanya untuk apa? Itu saya sedih sekali itu. Berarti harusnya apa Mas?
Yang diperbaiki apanya ini? Ya nutrisi induknya. Sudah tahu susunya kurang, Iya. kok dikasih makan. Anaknya ya, kadang anaknya yang dikasih makan Harusnya kan dikoreksi gimana susu itu anaknya itu cukup susu dari induknya bagaimana selama 1 bulan lebih. Kok nanti dia besar sendiri bisa makan sendiri kok. Kenapa buat makanan palung kecil untuk makan anaknya? Nggak perlu. Langsung dia nanti bisa rusak. Akhirnya kecentet. Oh, karena memang dia harusnya minum susu ya, Mas? Loh, seperti layaknya kita punya anak, masih nenen, masih nyusui. Masa didulang sambil koyo ibu kan nggak mungkin. Iya, bener. Logikanya seperti itu. Iya. Adi Mas Bagus itu memang beberapa memang secara logika ya Mas ya. Iya, tapi ya kebetulan tau ya masuk semua. Ya, tapi bener enggaknya kalau teman-teman ada kesalahan atau bagaimana bisa teks kolom komentar atau bisa WA nomor telepon saya juga ada. Kalau misalnya ada kata atau bagaimana. Jadi, bisa. Secara teori nggak ada yang tertulis ya nih sama tadi. Enggak. Biasanya memang harus ada Amit ya, pre-starter. Enggak Mas. Enggak sama sekali. Dan bener-bener nutrisi. Jadi saya yang memang bulan kandang saya sini memang saya gosok habis-habisan. Tapi kalau saya main kandang ke kandang teman itu nggak berani. Soalnya bukan kandang saya. Tetap menghargai ya. Dapat menghargai dan itu hak orang masing-masing. Tapi kalau sudah datang otomatis sudah bawa gelas kosong. Wajib saya mengisi air. Bener Begitu. Iya bener Mas. Ini Mas Bagus, aku kemarin sempat baca Mas Bagus ya, bahwa ternyata yang berkaitan dengan nutrisi tadi ya Mas Bagus ya. Kadang orang-orang itu ya Amit nutrisi ini kan nggih asal-asalan ya Mas ya. Sementing ketoke dipakannya akeh ya. Ada sarung sih. Lah ternyata aku baca kambing yang mungkin secara makan dia hanya untuk bertahan hidup, dia pun buat mana pun nggak bisa loh Mas. Nggak bisa. Atau menyusui itu nggak bisa. Untuk dia sendiri pun nggak cukup. Jadi arep KW arep mana aku tak openi opo. Bener. Sedangkan nutrisi untuk saya sendiri saja cukup, belum cukup. Belum nanti susunya seperti apa belum tahu. Mau kawin mau bunting nggak nanti mati bagaimana? Kalaupun mau bunting pun nanti mati ya Mas. Nggak maksimal mati. Kalau nggak kejadian mesti nggak keluar susu lah inilah itulah. Tapi yo gimana Mas ya? Nanti kalau ngomong dikasih ini, dikasih itu nanti biaya, nanti rugi seperti itu. Padahal kan ternak dulu memang ala kadarnya. Soalnya apa? Sebesar-besarnya, sehidup-hidupnya, sebanyak-banyaknya kan gitu. Kalau bisa ternak sekarang itu terkonsep. Iya benar. Jadi harus ada konsep. Tapi ternak sekarang itu ribet. Terkonsep satu, harus ada biaya dua, itu memang harus. Soalnya harus tergambarkan. Iya benar. Jadi semisal kita memasukkan nutrisi banyak, otomatis uangnya banyak. Tapi kita bisa mendapatkan hasil yang banyak. Ya benar. Tapi ada satu dari Mas Bagus yang tetap saya ingat. Lebih baik rugi biaya daripada rugi ternak ya Mas ya. Nah, kalau saya memilih rugi biaya daripada rugi ternak. Soalnya buat pembelajaran saya nanti bisa buat belajar lagi. Soalnya gini, ini ya. Iya, contoh ini. Ini atau domba atau yang semua lah intinya gini yang berhubung di depan kita kan ini. Nanti kalau nutrisi dia kurang. Katakanlah saya pakai biaya rendah. Nutrisinya kurang otomatis nggak tahu anaknya maksimal apa enggak kita belum tahu. Susunya pun kita belum tahu juga kan gitu. Akhirnya ada kejadian bunting tua lumpuh seperti itu. Akhirnya endingnya buntu. Itu sih hidupmu di sana loh. Oh iya benar. Jadi tapi kalau saya berusaha belajar nutrisi atau kos yang sangat mahal. Sekarang untuk nutrisi jelas mahal. Untuk bahan baku sekarang mahal. Iya benar. Untuk pembuat susu itu dari kedelai. BKK pun mahal 12.000. Delay ya Mas? Itu pernah denger merinding pokoknya. Apalagi susu awes kokok pokoknya. Kerungu susu aku langsung kaget Mas. Jelas rugi gitu. Dan anehnya peternak itu malah milih ya Amit ya. Bukan kita nggak ada unsur atau apa ya Mas ya. Sentrat yang hargai tahu sendiri lah Mas. Di bawah Amit ya. Mungkin di bawah 3.000 ya. Di bawah 4.000 nggak ketemu lah Mas. Malah di bawah 4.000 udah nggak ketemu ya. Sekarang apalagi yang 3.000 ya. Saya kasih sini dulu nih. Dari induknya ini. Nggak ketemu. Sekarang dari bahan dasar saja, bahan baku. Untuk BKK sudah 10.000 lah minimal. Delay tadi ya Mas. Itu jelas baku protein tinggi itu. Mungkin.
Pokoknya susu dari dulu lah pokoknya. Iya. Nah itu dari karbohidrat sendiri Iya. seperti jagung sudah 6.000. Nah, terus kita membuat pakan 3.000 dari mana? Endingnya kan seperti itu. Iya, iya, iya. Terus ada tambahan susu A, gemuk A itu 8.000 ke atas semua. Saya pakai itu. Jadi saya kadang nggak teko mikir. Terus kembali lagi ke ini. Iya. Rugi ternak dengan rugi biaya. Misalkan saya rugi di biaya. Misalkan konsumsi per hari sekian ribu, 10.000, 15.000 lah per hari. Iya. Tapi nggak mungkin itu. 5.000 ya wong koplo bisa ndredeg ya. Berapa lah Mas? Misal Semisal lah karena dibuat 5.000 per hari. Iya. Otomatis endingnya itu kan nipis, Mas. Iya. Tapi kalau rugi sih enggak. Kalau rugi enggak nipis. Iya. Dari itu terus kita mengeluarkan otomatis kalau pakan kita sehari 5.000 kualitas jelas bagus. Iya. Kalau nutrisinya jelas. Iya. Otomatis mengeluarkan anak juga bagus. Iya. Bobot maksimal, susu juga bagus. Iya. Nanti semisal 4-5 bulan kita timbang belum kembali, setidaknya ternak kita bagus. Kan gitu. Iya. Kalau nipis dikurangi lagi 5.000 menjadi 4.000. Bagaimana perkembangannya masih bagus, dikurangi lagi 3.000. Oh, belum stabil, dinaikkan lagi, cari stabilnya seperti apa. Yang penting ternak kita itu sehat dan bagus. Induk bagus, susu bagus, anak bagus. Tapi kalau kita pertama kali menekan kos di 2.000 lah katakanlah. Roh tahu-tahu dombanya itu nggak sehat, susunya nggak keluar. Uang kita kawin sampai lahir itu menunggu 5-6 bulan loh, Mas. Iya benar 5-6 bulan. Terus kalau prematur wis nggak bisa mulai. Gelo Mas. Terus nanti belum tahu kalau induknya lumpuh mati, jaga buat apa? Untuk praktek ini loh. Tapi kalau di biaya, setidaknya kita bisa mengolah. Lah ngirit terus akhirnya dijagal, mending duitnya gak tuku sate ya Mas ya? Kepirit. Mending gak tuku sate misalnya Mas ya? Iya benar-benar. Itu. Seperti itu Mas. Berarti kemarin saya sempat baca-baca literatur ya bener, ternyata kalau dia cukup buat hidup sendiri, jangankan itu beranak pun juga mungkin loh ya Mas ya. Mungkin. Kaurung Wong buat hidup sendiri ya susah lah Mas, buat kekenyangan perut. Iya. Untuk nutrisi susunya pun nggak bisa. Iya. Dia mau kawin itu loh repot. Soalnya apa? Iya. Nanti kalau saya kawin, Iya. layaknya anak muda yang nggak berani kawin sekarang itu. Wong saya buat beri Makan sendiri. untuk makan sendiri, untuk beli rokok nggak cukup, apalagi saya nanti menikah. Iya. Saya kasih makan apa dia seperti itu. Berarti kita harus giat kan, rajin bekerja. Layaknya domba, kambing kita harus kasih nutrisi yang cukup. Bener. Gitu, Jadi Mas. ya masuk akal sih. Jadi memang Saya ngomongnya enak Mas, tapi saya bisa membuktikan. bener, ini membuktikan 2 ekor 7 Mas ya. 7 ekor. 7 ekor. Ini paling kelebihan nanti premiknya. Nah, Permintaan itu 1-2 cukup ya. Permintaan saya itu 1-2 Iya. cukup. Ya, cuma kemarin panas lah istilahnya, koncoi ngomong, nggak panas betul nggak. nggih. Malah termotivasi. Aku pakai jajal nggih premi kok. Mau nih sitok beranak 1 sampai 4 atau 5 kali. Sekarang beranak 2 ya, maksud teko premi itu ya. Bisa tambahin punya saya. Mau pabrike dhewe. Tapi lah kok masalah anaknya malah kakek bingung. Nanti aku tak juga nombel Mas Bagus. Nah, ini berarti udah Mas, rahasianya itu aja. Tadi Sudah, nanti kan gen simpulannya tadi Mas Bagus ya. tadi semua sudah cukup. Semisal ada pertanyaan atau bagaimana bisa WA atau di kolom komentar kan, nanti bisa pesen toh, Bisa. review apa-apa kan bisa. Nanti diusahakan selalu review untuk perkembangan bebek ini seperti untuk apa. kabar gembira teman-teman, setiap 1 bulan kita agendakan ke kandang Medus Bagus Mas. Siap, nggih. Jadi nanti bikin langsung berapa video biar teman-teman selalu ada video kandang Mas Bagus. Ya berbagi lah, bermotivasi. Apalagi Edukasi. di Mas Bagus ini saya paling suka di breedingnya Mas. Padahal aslinya saya orang veterining loh. Ya, saya di orang veterining. Jadi kalau saya breeding pun, kalau domba saya kurus malu lalu. Yang itu Mas, yang garai saya suka, aku ini punya bur loh Mas. Tapi aja ampun karo bure sampean iki. Apa bure sampean? Iki makanya kan aku yo sentat beli sampean iki ben padha karo sampean. Iki tak tambahi premi iki kok. Pokoke ben koyo ngene sampean iki. Anak 27.
Iya Mas, iya Oke. iya. Oke, sekian dulu rahasia beranak 7 ekor tadi dari Mas Bagus. Ya, mungkin nanti buat teman-teman bisa bermanfaat lah. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.